Selamat pagi, Jess. Saya hadir khusus untuk materi yang sekarang ini saya mau sampaikan adalah yang berhubungan dengan kehidupan para lelaki, ya, Pak Su. Banyak yang ke saya dan mengatakan bermasalah dengan burungnya tidak berkicau. Burungnya berkicau cuma sebentar, kemudian menunduk, ya, bermasalah di situ. Bahkan ada yang bertanya, gimana dengan obat-obat kuat, gimana dengan obat-obat keperkasaan, bagaimana dengan pelicin-pelicin dan berbagai macam. Saya enggak mengikuti ya tren-tren seperti itu, saya enggak mengikuti ya. Tetapi saya mendengarkan banyak teman-teman saya yang berbicara. Suatu ketika adik saya datang dan kemudian adik saya bilang, kok nih pakai ini katanya. Ada satu batu bentuknya hitam gitu ya. Batu itu disebutnya batu, lupa saya namanya. Ya bentuknya kecil hitam gitu. Nah itu kalau dioles-oles katanya bisa tahan lama. Tapi kemudian hari dia komplain lagi ke saya, dia bilang, serono gunane katanya gitu. Kenapa saya bilang, ya ora iso dirasakno, dia bilang begitu. Ada lagi yang menggunakan obat, bukan obat, tapi dibilang suplemen obat kuat katanya. Warnanya apa, itu dia bilang begitu sama saya. Nah, eh, saya nggak ngerti kehidupan kamu seperti apa ketika kamu mempertahankan kejantananmu. Saya juga nggak mengerti bagaimana oh, apa eh, apa itu manuvermu ketika kamu bangga dengan kejantananmu, sementara banyak orang di sekeliling kita selalu berteriak-teriak, yang mengatakan istrimu cuma satu, mana patek katanya begitu. Ya, eh, banyak laki-laki bermasalah dengan masalah kejantanan, bermasalah dengan fast chargingnya. Just, kamu tahu enggak kenapa itu terjadi? Jawabannya karena bertahun-tahun kamu merusak tubuhmu sendiri dengan asupan yang kamu makan di tubuhmu. Jawabannya itu. Ada teman-teman yang wanita ya komplain sama saya, aku masih kuat. Oh, aku umur segini ndak menopause katanya. Tapi laki gua nggak bisa diajak begitu. Karena kemudian dia bilang saya punya kelainan. Ya hidup itu mesti harus ada kelainan, Jess. Kenapa hidup itu harus ada kelainan? Karena kalau ndak punya kelainan, kamu ndak akan punya komunikasi yang baik dengan pasanganmu. Saya mengalami banyak jatuh bangun dalam kehidupan sehingga saya bisa berbicara banyak. Tapi di akhir hidup saya sekarang ini di usia 50 apa setengah abad lebih ini, saya justru malah melihat kehidupan ini luar biasa. Kapan? Ketika 5 tahun yang lalu saya menemukan metode hidup. Ketika 5 tahun yang lalu saya diizinkan sakit jantung, saya diizinkan kena diabetes, saya diizinkan kena pembengkakan jantung, saya diizinkan pasang ring, saya diizinkan ginjal saya bermasalah juga. Dan kemudian saya menemukan cara yang baik untuk saya menjalani kehidupan saya, itu 2019, 2020, 2021, ya, sampai 2022 saya menemukan itu, ya bukan 2022 menemukannya ya, tapi proses 2019, 2020, 2021 itu, proses itu, sehingga tahun 2022 saya memutuskan untuk stop kimia, obat. Tahun 2022 bulan April saya masih ingat dan semuanya masih tersimpan. Bukti-bukti itu masih tersimpan di lemari saya bahwa saya memberhentikan obat-obatan itu sedangkan saya udah pasang ring jantung. Dan saya merasakan di tahun-tahun itu saya melihat diri saya tidak punya kemampuan sebagai laki-laki. Tidak ada hebatnya jadi laki-laki, baik di dalam kehidupan maupun di dalam pergaulan maupun di dalam itu adu mekanik, fast charging itu. Saya tidak bisa menikmati itu semua. Sehingga saya seperti mengalami frustrasi hidup. Dan itu orang-orang terdekat saya tahu,
Dan kemudian ketika saya melihat ada peluang hidup yang sangat luar biasa, makanya saya selalu anjurkan ketika saya menemukan cara itu, cara yang terbaik dari sekian banyak yang saya baca, konsultasi dengan banyak dokter, dan kemudian saya menemukan cara yang terbaik dari informasi-informasi yang saya dapat, dilalah kersane Allah, saya diingatkan bahwa saya pernah bekerja di tukang jamu dari kelas 5 SD sampai saya lulus SMA. Di situ saya melihat mereview semua yang saya pernah pelajari, dan kemudian saya mulai membuat racikan dari jamu-jamuan saya, dan kemudian saya konsumsikan untuk diri saya sendiri. Dan yang lebih hebat, saya menemukan tambahannya, yaitu tentang biji alpukat, sehingga saya menyebutnya jamu racikan teh biji alpukat, karena memang bukan dari biji alpukat saja, dari racikan jamu yang saya pelajari dari semenjak kelas 5 SD. Itu saya kerja dengan orang tukang jual jamu. Kalau kamu pernah berobat di kota suci, di kotanya wali, ya, Sunan Muria dan Sunan Kudus. Di sana ada, saya tinggal, saya besar, saya lahir di sana. Ada jamu yang sangat terkenal namanya Nyonya Bancan, ya. Itu saya belajar di situ, ngeracik setiap hari saya, dan saya mendapatkan upah sehingga saya bisa memberikan ke mama saya untuk adik-adik saya sekolah dan juga untuk makan hari-hari. Nah, bayangin Jess, itu hari-hari itu luar biasa, itu perjuangan mama saya itu. Sehingga saya mendapatkan ilmu yang saya tidak pernah bayangkan bahwa itu saya baru menjadi rema dalam diri saya ketika tahun 2020 itu. Dan saya terapkan ke diri saya dan saya mendapatkan hasil yang sangat luar biasa. Sehingga saya bisa bersaksi, memberitahu kepada banyak teman yang tentunya tidak akan melawan atau menentang ilmu kedokteran. Karena sebetulnya kalau ilmu kedokteran dibalik, maka ilmu kedokteran pun percaya dengan apa yang saya sampaikan ini. Ya, apa itu? Sehingga saya melihat bahwa ini yang paling penting buat laki-laki terutama. Kalau kamu masih mengandalkan obat kuat, mengandalkan gerak-gerak itu, terus percaya kepada makanan-makanan yang apa dijual untuk ya strongman itu, saya pikir kamu salah besar karena ujungnya nanti kena ke jantung. Saya pikir salah besar karena nanti ujungnya pasti akan kena ke pembuluh darah yang meledak ke jantung nantinya. Tapi ada cara alami yang sangat baik banget, yang sangat mumpuni, yang sangat luar biasa, yang itu akan memberikan efek dampak yang sangat luar biasa juga. Apa itu? Kesembuhan, mujizat, efek mujizat yang terjadi dalam hidupmu. Apa itu? Cuman membalik pola makan saja, merubah cara merubah pola makanmu. Dengan cara merubah pola makanmu dan membenahi asupanmu, maka kamu bisa memperbaiki fungsi tubuhmu. Sehingga dari apa yang pengalaman yang terjadi dari tahun 2020 sampai detik ini, saya memperkenalkan racikan macin, racikan teh biji alpukat yang saya racik ini, orang-orang yang pergi ke saya bukan hanya masalah obesitasnya dibenahi, sehingga yang beratnya ada BB-nya 114 menjadi turun menjadi 80. Kayak saya ini BB saya hampir 102, 114, 116, 120 BB saya luar biasa. Kamu kalau lihat video saya di konten YouTube saya yang dulu-dulu 5 tahun yang lalu, maka kamu lihat saya, wajah saya kan gendut banget, gede banget gitu. Itu berat badan 114 tuh. Sekarang berat badan saya 83, 84. Padahal saya nggak makan nasi nih. Sama sekali nggak makan nasi. Tapi berat badan saya bisa seimbang. Nah, kenapa bisa begitu? Nutrisinya cukup. Jawabannya itu. Sesimpel itu. Dari mana nutrisi dapat? Makanan, kalau kamu punya makanan yang sehat. Kalau enggak, ya kayak saya. Karena saya juga enggak pernah makan makanan yang sehat. Ya saya mensuplementation tubuh saya. Saya makan suplemen. Liposomal glutathione. Saya makan suplemen D3K2. Saya makan suplemen probiotik. Saya makan suplemen propolis. Saya makan suplemen royal jelly. Kadang-kadang saya menambah magnesium. Itu kadang-kadang saja. Kadang-kadang saya mencampur racikan macin dengan biji apa namanya air kelapa muda. Itu yang saya lakukan untuk nutrisi saya. Karena kalau nutrisimu terpenuhi, tubuhmu fit. Tubuhmu fit. Kalau enggak, anfal kamu.
Makanya dikit-dikit pusing, dikit-dikit pingsan, dikit-dikit mules, dikit-dikit itu mentret, dikit-dikit, pokoknya semua dikit-dikit itu, yang nanti ujungnya kamu malah justru obat-obati. Nah, kalau diteruskan pasti akan mengarah kepada komplikasi. Ujung-ujungnya begitu. Tapi kalau kamu merubah cara makanmu, ya, cara makan, pola makan, dan apa yang kamu makan, waktu kamu makan, maka kamu akan melihat tubuhmu berangsur-angsur punya kesehatan yang sangat luar biasa. Dan itu yang membuat teman-teman yang sudah mengkonsumsi dan mendengarkan saya berbicara, banyak mengalami keajaiban, banyak mengalami kesembuhan. Yang punya masalah-masalah, pasti kan masalahnya ada tiga ini kan, komplikasi, degeneratif, metabolik. Pasti penyakitnya ini, ya pasti itu nggak mungkin enggak. Jantung, diabetes, cuci darah, darah tinggi, gagal ginjal, kanker, tumor, mesti lambung-lambung, ya kan, GERD itu. Terus kemudian prostat, terus kemudian liver, itu masalahnya kan di situ aja. Dan itu masalah-masalah karena asupan yang salah ke dalam tubuh, yang menurut kamu makan, ganjil perut. Nah, itu bahayanya. Makanya selalu saya katakan di dalam konten-konten saya dan terus saya suarakan, ya, saya mengajari teman-teman, makanlah di jam 1 sampai jam 7 malam. Siapapun Anda, makanlah di jam 1 sampai jam 7 malam. Pagi, no breakfast. Malam, no meal. Itu cara terbaik. Tapi kalau kamu tidak punya nutrisi yang cukup, pasti kamu tidak kuat. Pasti kamu tidak bisa. Pasti kamu mengutuki saya. Tapi kalau nutrisimu bagus, pasti kamu akan sehat. Makanya saya tambahkan, kalau pagi bangun tidur, minumannya racikan macin. Hmm. Pagi bangun tidur, minumnya racikan macin. Nih racikannya kayak begini nih. Tinggal diseduh pakai air panas. Nah, kalau yang mau bagus warnanya kental, ya masukin ke tumbler, termos. Buat satu termos itu sekitar berapa sih? Seliter paling ya, satu termos itu. Nah, masukkan ungkep semalam. Besok paginya tinggal minum. Ya, tinggal minum, 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 minum gitu. Itu kalau mau. Pagi bangun tidur minum racikan macin. Nah, kalau kamu nggak minum racikan macin, saya nggak mau minum racikan macin, boleh nggak Pak? Boleh, nggak masalah. Kan nggak dipaksa untuk beli. Tapi mau tidak mau kamu harus mensupplementation tubuhmu. Mau tidak mau. Kalau saya enggak, kalau saya minum racikan macin, enggak minum suplemen, boleh enggak Pak? Boleh, enggak apa-apa, enggak masalah. Karena racikan macin ini isinya adalah nutrisi mikro, yaitu mineral, vitamin, lengkap. Hanya vitamin D di sini, D3K2-nya enggak ada. Ya, D3K2 kamu harus asupkan dari luar. Magnesiumnya ada, kaliumnya ada, potasiumnya ada, zinknya ada, Fe-nya ada, taninnya ada. Ini semuanya ada, mikronutrisi lengkap ini. Ya, racikan ini mikronutrisi lengkap. Vitaminnya semua, A, B, C, D, E, ada semua. Vitamin B1, B2, B3, B4, B5, B6, B8, B9, B11, B12 ada semua. B kompleks ada, B kompleks ada semua. Di sini racikan ini karena mikronutrisinya lengkap. Tapi tidak ada vitamin H-nya. Itulah sebabnya saya selalu bilang untuk asupan vitamin H supaya otak kita ini bagus, ya otak kita ini kan perlu disupport ya. Support otak itu makanannya lemak. Ingat, makanan otak itu lemak karena 80% otak kita itu adalah lemak dan makanannya adalah lemak. Makanannya adalah kolesterol. Dan dia mengambil 30% dari kolesterol yang diciptakan oleh liver kita masing-masing. Bayangin itu, kalau kamu tidak supply itu, maka dia akan memakan supply yang lain, yaitu gula. Nah, kalau sampai otak kita makannya gula, ya nyahok. Itulah awal dari stroke, itulah awal dari jantung, itulah awal dari apa? Itulah awal dari penyakit-penyakit internis, itulah awal dari penyakit-penyakit dalam. Itu awalnya. Karena otak ini kan beban terbesar tubuh kita ini ada di otak. Karena otak dipakai untuk mikir. Nah, kalau kamu tidak asupkan makanan otak, maka otak memakan. Ya, yang kamu asupkan apa? Kan gula paling banyak.
Kok bisa, Pak? Ya, kamu makan nasi, kamu makan jajan-jajanan, kamu makan tepung-tepungan, semuanya jajanan itu tepung semua. Kamu makan goreng-gorengan, semua yang digoreng itu kamu makan. Kamu makan gula-gulaan juga. Nah, itu yang menjadi masalah gitu. Sementara ini yang tadi saya sebutkan, nasi, tepung, jajanan, jijinan, cemilan, cepuluh, cebelas, gula, itu nggak bisa dipecah menjadi asam amino, dipecah menjadi asam lemak. Makanya ketika tubuh kita, sel-sel tubuh ini makan itu, ya jangan salahkan kalau ujungnya penyumbatan gitu. Itu resiko yang kamu harus terima. Makanya orang yang usia 35 tahun, meskipun mudanya dia berolahraga, bisa jadi dia umur 40-45 tahun kena diabetes, kena jantung. Dan itu sudah bukan rahasia umum lagi. Kok bisa? Karena dia sudah berhenti aktiviti dan kemudian makannya tidak dirubah. Pola makannya tidak dirubah. Nah, itu berbahaya. Jadi sebetulnya untuk membuat tubuh sehat itu apa, Pak? Gampang. Seperti yang tadi saya bilang. Makan di jam 1 sampai jam 7. Berarti puasamu dari pagi bangun tidur, jam berapa kamu bangun tidur? Jam 6 bangun tidur sampai jam 1 tidak makan. Minum terserah, minum bebas. Saya tidak bicara masalah minum ya. Minum urusanmu lah, boleh. Tidak ada masalah. Jam 6 sampai jam 1 tidak makan. Jam 1 sampai jam 7 makan. Jam 7 sampai jam 6 pagi lagi tidak makan. Nah itu cara hidup yang sehat. Kalau kamu melakukan seperti itu, maka jam 1 sampai jam 7 makan, kamu makan apa saja, tidak ada yang larang. Tidak ada yang larang. Kalau kamu usiamu 40 tahun ke bawah, 30 tahun ke bawah, tidak ada yang larang. Tapi kalau kamu sudah 45 tahun ke atas dan kamu sudah mengalami masalah dalam tubuhmu, yang namanya semutan, yang namanya gagal ginjal, yang namanya diabetes, yang namanya jantung, yang namanya kanker, yang namanya tumor, yang namanya pankreas, yang namanya gula tinggi, yang namanya pikun, yang namanya osteoporosis, yang namanya prostat, yang namanya apa liver, yang namanya apa, pokoknya lah itu. Itu lengkap banget itu. Itu yang disebut degeneratif, komplikasi, dan metabolik. Nah, kamu mau nggak mau harus buang gulanya, harus buang tepungnya, harus buang gorengan-gorengannya, harus buang nasinya. Lah, terus yang dimakan apa, Pak? Makan ikan, makan telur, makan daging, makan seafood. Itu yang dimakan. Nah, nanti kalau kamu menjalankan ini 3 bulan saja, kamu bisa rasakan tuh, tubuhmu berangsur-angsur membaik, berangsur-angsur membaik, berangsur-angsur membaik, dan kamu menjadi sehat lagi. Itu caranya, ya. Dan simpel banget. Nah, kalau kamu sudah kena yang tadi saya sebutin, bermasalah itu, pasti kan ada obat yang kamu minum kan? Nah, obat itu diminumnya pagi bangun tidur. Perutnya kosong, minum obat. Pakai racikan makcin. Ya, pakai racikan makcin. Diminum berbarengan dengan racikan makcin ketika perutnya kosong. Lupa kata DR, kalau minum obat harus makan dulu. Nggak usah. Kamu dibohongin juga itu. Toh yang kamu asupkan, yang kamu makan pagi hari apa? Ganjil perut. Itu justru malah mengganggu lambungmu, merusak lambungmu. Banyak orang yang kena GERD, yang tidak berani melepaskan sarapan, akhirnya mencoba melepaskan sarapan, malah jadi sembuh. Ya, hati-hati di situ nih, hati-hati di situ. Sehingga kalau kamu melakukan itu, kamu akan memperbaiki tubuhmu sendiri. Nah, nanti setelah 3 bulan, ya, udah mulai agak sehat, mulailah puasa 24 jam. Minum silakan, tidak ada masalah. Minum silakan. Puasa yang saya anjurkan berbeda dengan puasa agamamu ya. Jangan kecampur adukkan. Kalau kamu mau puasa sesuai dengan agamamu, lanjutkan sesuai dengan agamamu. Jangan ikut-ikutan saya, anjuran-anjuran saya. Kalau saya mengajarkan puasa, minum lanjut. Tidak ada masalah untuk minum. Silakan. Ya, sebetulnya puasa itu intinya apa sih? Intinya puasa itu kan mengontrol diri kan harusnya kan bisa seperti itu. Tapi kan karena ada unsur agama jadi tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh ini ya. Itu urusanmu lah. Saya tidak ikut campur itu. Ya, itu cara yang terbaik, Jess. Sehingga kalau kamu ngerti rahasia ini, maka 3 bulan kamu sudah memperbaiki fungsimu. Nanti kalau kamu sudah melakukan itu, mengikuti aturan-aturan yang saya sampaikan, itu paksumu, burungmu
berkicau yang gembira. Sangkar terbuka, tidak akan bermasalah. Ya, kalau busu kan minumnya racikan yusu ya, sehingga vaselinnya tetap berjalan, sehingga fast charging tetap lengkap. Nah, itu yang membuat kamu akan melihat hasilnya luar biasa. Tidak perlu pakai obat kuat. Karena apa? Tubuh ini alamiahnya sudah dikasih potensi sama Tuhan. Senjata pamungkas itu ada dalam diri. Tubuhmu punya senjata pamungkas namanya salutogenesis. Cuman kamu tidak pernah manfaatin itu. Sehingga kamu dimanfaatkan. Nah, kalau kamu ngerti rahasia ini, menang kamu, hebat kamu. Ya, Jess, ini cerita dewasa tapi efeknya sangat luar biasa loh kalau kamu praktekkan ya. Dan ini hubungannya dengan keluargamu, ya pasanganmu. Itu akan memberikan dampak yang terbaik untuk orang-orang yang kamu cintai. Karena kalau bukan kamu yang berusaha, kalau bukan kamu yang bertanggung jawab, tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang mau bertanggung jawab untuk dirimu. Tidak ada, tidak ada. Hanya kamu seorang yang bisa bertanggung jawab untuk dirimu sendiri. Laki-laki, kalau kamu begini tidak bisa lihat titikmu, hati-hati. Kamu udah masuk dalam fase diabetes. Kamu udah masuk dalam fase jantung. Ini begini, nggak bisa lihat. Nah, saya 5 tahun yang lalu seperti itu. Perut saya gede banget. Saya lihat titik itu sampai dikempesin titik, apa perutnya nih. Bisa lihat titik. Sekarang saya begini aja lihat titik saya. Nggak masalah. Karena saya udah mengurangi berat badan turun luar biasa. Kempes perut saya. Dan itu kamu bisa melakukannya. Tidak ada yang susah kalau mau. Semuanya akan susah kalau kamu tidak mau. Tapi kalau kamu mau, tidak ada yang susah. Monggo dicoba, Pak Su. Jangan lupa, yang membutuhkan racikan Mak Jin, kamu bisa hubungi Vira. Ada di deskripsi yang saya nanti sampaikan. Sehingga kamu bisa merdeka, sehat. Nah, kalau begini nanti musuh saya banyak nih. Penjual-penjual obat kuat nanti menjadi musuh saya. Ya, tapi tidak apa-apa. Yang mendengarkan saya ini 10 hanya satu yang ngikut. Satu lagi bertanya-tanya dan 8 orangnya cuek. Ya tidak masalah. Karena memang itulah hukum Pareto. Hukum Pareto itu tidak bisa dielakkan. Ya, nah, tergantung kamu mendengarkan saya seperti apa. Yang mendengarkan saya sampai akhir belum tentu semua yang nonton kok ya. Tapi kamu yang mendengarkan sampai akhir sehat dan jos. Jadi setiap malam fast charging ya. Gimana fast charging? Ya, fast charging. Sehat tanpa obat dan kamu bisa menikmati dengan pasanganmu.